Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira bi qadri 'azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abna'i wa banatil kiramah as-suffah. Pagi ini sebelum kita membaca syahadat bersama dan doa tahtimul Quran yang akan disampaikan oleh Kang Azhar, saya ingin menyampaikan kajian sedikit dari ayat Al-Quran surat Al-Hajj ayat 54. Saya tadi malam itu sampai ngaji sampai pada ayat ini, itu tiba-tiba tertegun saya. Subhanallah, saya jadi teringat apa yang telah disampaikan oleh para mufassir, para ulama, dan beberapa pemikir baik muslim maupun non-muslim. Mereka itu tidak menemukan di kitab-kitab suci yang lain selain Al-Quran tentang bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu betul-betul diturunkan tidak hanya untuk mengatur tatanan moral dan akhlakul karimah masyarakat biar tertata menjadi lebih baik, biar memahami hubungan sucinya dengan Allah, biar bagaimana bisa meletakkan sisi kemanusiaannya di antara kehidupan umat manusia dan lingkungan, kealaman dan kesemestaan ini. Tidak hanya itu, ternyata di situ sangat tegas di ayat yang akan saya baca ini. Itu justru diturunkan kepada orang-orang yang berilmu. Sebelum ayatnya saya baca, dan itu terasa dari kesejarahan yang betul-betul terjadi pada masa Nabi Mustafa Muhammad SAW. Nabi hadir di dunia itu tidak hanya menghadapi masyarakat pada umumnya, tapi juga menghadapi masyarakat yang memiliki kelas-kelas istimewa dalam konteks arsitektur, dalam hal keilmuan, sastra. Masyarakat jahiliyah itu masyarakat yang sastranya tinggi, dan termasuk juga masyarakat yang ahlul kitab. Mereka punya kitab suci dari nabi sebelumnya, tapi banyak yang melupakan, tidak mengamalkannya. Juga menghadapi para ilmuwan, para filosof dari Yunani luar biasa, dan juga menghadapi tradisi Persia. Tradisi Persia itu tradisi yang sangat mempercayai kekuatan-kekuatan mistik, atau dalam bahasa kita itu sangat percaya pada klinik-klinik santet dan lain sebagainya di masyarakat Persia. Tapi semua masyarakat kelas khusus pada zamannya, baik mereka kelas yang ahli di bidang sastra, kelas yang ahli di bidang arsitektur, kelas yang ahli dalam hal filsafat, kelas yang mengkhususkan diri seperti masyarakat Persia yang seperti saya katakan tadi itu, kelas yang kuat di bidang sastranya, semuanya mengakui
kenubuahan Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerima kehadiran risalah Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari berbagai kelas itu tadi dihadapkan kepada Nabi, dapat penjelasan dari Nabi sesuai dengan kapasitas kelas-kelas orang-orang yang istimewa pada zamannya itu, semuanya mengakui kenabian Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya juga membenarkan Al-Quran. Dan ini betul-betul digambarkan di dalam ayat Al-Quran, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ. Wonten mawune mboten sebelum langan. Wonten. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ. Waliya'lama supaya weruh sapa alladzina wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu. Wong diparing ilmu itu dengan berbagai kapasitas kekuatan keilmuannya itu justru bukan bagaimana melemahkan Al-Quran, justru Al-Quran itu dengan tenggernya, dengan kekuatan kewahyuannya itu betul-betul bisa dicek, diuji oleh orang-orang yang punya ilmu. Orang-orang yang punya ilmu itu bisa membuktikan kebenaran Al-Quran. Dengan keilmuan mereka, mereka betul-betul bisa merasakan kebenaran Al-Quran. Betul-betul annahul haqqu, annahu sa'atana Al-Quran itu al-haqqu, benar, min rabbika, sangka pengiran ira. Fayuminu nuli podo iman sapa ladzina bihi kelawan Al-Quran. Karena dengan modal ilmu mereka beriman pada Al-Quran. Dengan ilmu mereka akhirnya membuktikan kebenaran Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi? Fatukhbita lahu qulubuhum. Fatukhbita nuli anteng lahu maring Al-Quran apa qulubuhum atine ladzina. Setelah mereka punya ilmu membuktikan kebenaran Al-Quran. Bukan sebaliknya, karena nggak punya ilmu, karena bodoh, karena tolol maka percaya Al-Quran. Bukan begitu. Justru orang-orang yang punya ilmu bisa membuktikan kebenaran Al-Quran dan disuruh memang untuk ngecek Al-Quran itu benar apa enggak. Dan banyak yang awalnya meragukan Al-Quran, dengan kapasitas keilmuan mereka, dengan kapasitas pemahaman mereka, dengan kapasitas pengalaman mereka, sesuai dengan latar belakang kesejarahannya masing-masing dari para ilmuwan di zaman Nabi, termasuk para sastrawan, para penyair, akan merasakan kebenaran Al-Quran dilihat dari berbagai sisi, baik dari sisi sastranya, dari sisi keilmuannya, dari sisi ilmu-ilmu yang mengiringi kesejarahan mereka. Itu menerima penjelasan dari Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan isi Al-Quran, mereka menerima dan akhirnya hati mereka menjadi tenang, merasakan hakikat kebenaran Al-Quran yang bisa dipahami dari segi ilmu pengetahuan. Oh, inilah Al-Quran kita itu, luar biasa kita itu, puas sekali punya kitab suci yang membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan yang dialami oleh manusia, bukan malah sebaliknya. Termasuk alam gaib, kejadian hari kiamat kelak, itu Al-Quran sudah menjelaskan. Hal-hal yang rumit di dunia ini Al-Quran sudah menjelaskan, bukan kita yang menjelaskan. Cuman memang tidak semua orang bisa memahami penjelasan Al-Quran terkait dengan permasalahan kehidupan yang rumit dan kompleks ini.
Hanya orang-orang yang mau belajar. Makanya kalian yang serius belajarnya, biar bisa memahami penjelasan Al-Quran terkait dengan permasalahan kehidupan yang luar biasa kompleksnya dan rumit ini itu. Sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan pengetahuan yang utuh tentang kehidupan di dunia dan di akhirat nanti dari Al-Quran. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat kepada para tabi'in sampai kepada kita melalui warasatul anbiya inggih punika al-ulama. Makanya contoh ada ayat di situ bisa kita baca bersama-sama dan sering kita zikirkan ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, saya ingin menyampaikan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Wah, ini kerennya Al-Qur'an ini. Betul-betul telah datang seorang utusan, laqad ja'akum rasulun, seorang utusan min anfusikum, dari golongan kalian. Min anfusikum, dari golongan kalian. Golongan kalian min Bani Ismail. Yang dimaksud dalam konteks punika baca Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dalam Arab itu ngecek betul nggak ini min anfusikum dalam konteks yang mereka pahami dari golongan mereka min Bani Ismail. Dicek nasabnya Nabi pada saat itu cocok. Oh, Nabi itu nasabnya juga diverifikasi oleh orang zamannya. Wajar kan? Kalau ada orang misalnya Nabi Muhammad mengaku sebagai Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Orang Arab tanda tanya itu wajar. Bener gak ini kok sampai Nabi Ismail barang? Dicek. Nabi nasabnya juga dicek oleh orang di zamannya. Jika kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi kemudian dicek itu juga betul. Gak salah orang yang menanyakan, kowe kok ngaku putu Nabi itu bener apa ora? Kisah dia sejarah dia. Coba itu wajar. Apalagi fitnah akhir zaman ini. Banyak orang-orang yang ngaku cucu Nabi dan banyak yang membawa latar belakang kesejarahan dan perilaku yang jauh dari perilaku dan ajaran Nabi. Kemudian orang menanyakan, itu wajar. Untuk apa? Untuk biar tidak jatuh pada fitnah akhir zaman. Makanya kalau ada orang nanya tentang cucu Nabi sing merasa ngaku-ngaku cucu Nabi, jelaskanlah. Karena fitnah akhir zaman sudah sangat luar biasa seperti ini. Nabi pun ditanya tentang nasabnya pada zamannya dan Nabi menjelaskan. Dan yang mencatat nasab Nabi itu tidak hanya dari pihak keluarga Nabi, dari orang lain juga mencatat nasab Nabi. Sampai sekarang kalian mencari nasab Nabi dari orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad itu ada nasabnya. Orang-orang Kristen itu juga mencatat nasab Nabi. Nabi tidak hanya dicatat di keluarganya, juga dicatat di mereka yang di luar keluarganya. Dari ilmu pengetahuan, dari sejarah umum itu juga mencatat. Makanya kalau ada orang ngaku cucu Nabi, sudah betul-betul ngaku, biar tidak menimbulkan fitnah akhir zaman, disuruh buktikan. Kalau nggak bisa membuktikan, jangan ngaku cucu Nabi. Apalagi kalau berperilaku yang tidak baik, malah kasihan Nabi. Nabi itu dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini. Dilalahnya itu bin Abdullah Sayyid Abdullah ahli ibadah, ahli tauhid. Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib yang ahli ibadah, ahli tauhid. Jogo moralitas yang mulia. Abdul Muttalib bin Hashim juga ahli ibadah, ahli tauhid. Hashim bin Abdi Manaf juga ahli ibadah, ahli tauhid. Mengapa? Karena Allah ingin menjaga marwah kenabian Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad ke atas itu adalah orang-orang yang ahli tauhid, ahlun nubuwah.
Oleh karena itu ke bawah Nabi, kalau ada yang mengaku cucu Nabi harus menjaga moralitas, harus menjaga ilmu nubuwah, harus menjaga akhlak Nabi. Ya. Kalau ngaku-ngaku cucu, siap untuk dikonfirmasi, untuk menghindari fitnah akhir zaman. Ini penting. Jadi kalau ada orang yang mempertanyakan tentang seseorang yang mengaku cucu Nabi, itu tidak laknat, itu tanya. Al-Quran itu bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Kehadiran Nabi itu dibenarkan oleh Al-Quran. Maka siapapun yang mengaku cucu Nabi itu harus betul-betul sesuai dengan Al-Quran. Bisa dibuktikan secara keilmuan. Karena Al-Quran diturunkan itu tidak hanya mengatur ibadah masyarakat secara umum, tapi juga diperuntukkan untuk mereka yang punya ilmu, untuk benar-benar membuktikan kebenaran Al-Quran. Kalau tidak percaya, cek secara keilmuan. Dalam konteks kesejarahan, kalau tidak percaya, cek secara kesejarahan. Kalau dalam konteks sastra nggak percaya terkait dengan ketinggian sastra Al-Quran, Al-Quran adalah sastra terbesar dunia yang tidak ada duanya. Kalau nggak percaya, cek nuansa-nuansa sastra dari Al-Quran. Dari prinsip moralitas, prinsip-prinsip moral yang diajarkan Al-Quran, kalau kamu nggak percaya tentang kebenaran prinsip moral yang diajarkan Al-Quran, cek dampak positifnya bagi orang yang melakukan apa yang diperintahkan Al-Quran. Kalau nggak percaya, cek dampak negatif bagi orang yang melanggar ajaran Al-Quran. Dampak negatif bagi orang yang melanggar ajaran Al-Quran pasti akan merasakan tidak enak. Dampak positif bagi orang yang mengikuti ajaran Al-Quran pasti akan merasakan nikmatnya hidup di dunia maupun di akhirat. Kalau nggak percaya, dicek. Makanya luar biasa di sini. Min anfusikum, dari golongan kalian. Akhirnya orang Arab ngecek, betul nggak ini dari Bani Ismail? Dicek, betul. Dan ada verifikasi saat itu. Makanya saking takutnya Dzurriyyah Wali Songo ngaku-ngaku cucu Nabi, khawatir kalau dari generasinya tidak ada yang bisa menjaga risalah kenabian, nilai-nilai nubuah dan akhlakul karimah. Dipesen bener, ojo ngaku-ngaku putune Nabi, pinterno ilmumu, kuatno akhlakmu. Karena resiko mengaku-ngaku cucu orang yang mulia tidak bisa membawa kemuliaan, itu bisa melemahkan masyarakat awam. Sehingga masyarakat awam bisa punya persepsi yang tidak baik. Kemuliaan tidak bisa berubah, kemuliaan orang-orang yang mulia tidak bisa berubah. Tapi persepsi masyarakat itu bisa berubah, kasihan. Bisa melemahkan pikiran masyarakat, mempersepsikan, menimbulkan satu pemahaman yang membuat kesalahpahaman masyarakat itu tidak baik. Karena kita semua punya kewajiban untuk mendidik masyarakat, bagaimana masyarakat tidak salah paham terhadap Al-Quran. Kita semua punya kewajiban mendidik masyarakat, bagaimana masyarakat tidak salah paham kepada Nabi Muhammad SAW. Kita semua punya kewajiban mendidik masyarakat, bagaimana masyarakat tidak salah paham terhadap pendidikan akhlakul karimah. Untuk menghindari kesalahpahaman ini, maka ada trik-trik yang mulia dan beradab untuk membawa risalah Nabi Mustafa Muhammad SAW. Termasuk juga kewajiban untuk orang-orang siapapun orangnya, tidak ngerasani salah satunya, yang mengaku cucu Nabi juga punya kewajiban membawa akhlak Nabi, akhlak yang mulia min Nabi Mustafa Muhammad SAW. Oleh karena itu, ini juga kebenaran Al-Quran. Dampak resikonya luar biasa, sudah diperhitungkan, sudah ditata oleh Allah di Lauhul Mahfuz, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Mustafa Muhammad SAW. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Makana Muhammadun, makana ora ono sinten Muhammadun, kanjeng Nabi Muhammad, aba ahadin iku bapak salah sijine wong min rijalikum, saking nasab
lanang kalian semua, nasab kelelakian kalian semua. Bukan. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Walakin tetapi utai kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusannya Allah wa khataman nabiyyin, dan nabi penutup akhir zaman. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa kana la'atan sinten Allah bikulli syai'in indal kelawan saben-saben suwiji iku alima pirsa. Jadi lalu siapa Nabi Muhammad? Aba wa kana Muhammadun aban lil mukminin. Nabi Muhammad itu adalah bapak untuk seluruh umat Islam. Termasuk seluruh istri-istri Nabi adalah ummahatul mukminin. Yang tafsir yang jelas ketok welo-welo punika. Mulane mari kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang betul-betul mewarnai, menginspirasi, mengajarkan kita secara moral maupun ilmu pengetahuan, dan mengajarkan kita supaya kita betul-betul menjadi umat yang mempotensikan akal, nalar, indera kita semua menjadi umat yang cerdas, sehingga betul-betul bisa mewarisi sidik amanah tabligh fatonah dari sifat Nabi Mustafa Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang yang mengaku-ngaku, juga harus belajar dari fenomena sosial, bagaimana menjaga hati masyarakat untuk betul-betul menjadikan Nabi sebagai utusan Allah, menjadikan Nabi sebagai sosok yang tidak bisa diaku-aku oleh orang-orang tertentu, malah untuk jualan nasab orang-orang tertentu, untuk menutup-nutupi kesalahan orang-orang tertentu, untuk mengelabui risalah kenabian. Na'udzubillah min dzalik. Jadikan Nabi Muhammad sebagai utusan yang sebagai nabi yang akhir zaman, yang akan memberi syafaat kepada kita, yang akan mengantarkan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Kita jaga marwah nubuwah itu, dan betul-betul kita pahami secara ilmiah, secara syar'iyah, betul-betul Nabi menjadi seorang nabi yang tidak bisa diakui oleh orang-orang tertentu, tapi wa kana Muhammadun abad lil mukminin. Onten sinten Nabi Muhammad iku abad bapak lil mukminin, bagi orang-orang mukminin. Nek dibahasake kaya ngoten niku. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, semoga kita bisa mengambil hikmah kajian pagi ini, menjadikan Al-Qur'an sebagai kalamullah, yang bisa menginspirasi, mengajari, dan bisa menjadi pedoman semua masyarakat, baik kalangan yang terdidik maupun kalangan yang tidak terdidik, untuk santri maupun kiai, ilmuwan maupun mereka yang proses belajar. Dan Nabi juga kita posisikan sebagai Nabi yang betul-betul Nabi utusan Allah, yang akan beri syafaat kepada kita, yang tidak bisa diakui oleh orang-orang tertentu, karena semua akan menganggap Nabi adalah ayah bagi seluruh orang-orang yang beriman. Dan kalaupun secara manusiawi Nabi menurunkan seorang cucu dzurriyyah ila akhir zaman, wajar, dan itu sebagai titik manusiawi, dan Nabi memang punya keturunan, sampai munculnya Imam Mahdi, dan kita percaya itu. Dan ketika ada orang yang mempertanyakan kepada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, kita anggap sebagai sesuatu yang wajar. Sehingga kalau ada orang mengaku cucu Nabi, terus ada yang menanyakan kebenarannya, jangan dianggap kualat, jangan dianggap dajjal, jangan dianggap kafir, seolah-olah keluar dari Islam. Jangan. Mempertanyakan sesuatu yang disampaikan oleh seseorang itu kan wajar. Mempertanyakan tentang status cucu Nabi bagi orang yang mengaku sebagai cucu Nabi itu sesuatu yang wajar. Jangan dianggap kafir, jangan dianggap pengikut dajjal, jangan dianggap keluar dari Islam. Itu nanti malah ngoblak-ngabrik rukun Islam, iman, dan ihsan. Jadi wajar, itu sebagai proses ilmiah yang wajar, sebagai proses ilmiah yang wajar. Kalau sekiranya nggak bisa bertanggung jawab, kan ya udah, asukut salamah. Inilah Islam.
wa liya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum. Kata semoga berkah. Mari kita baca syahadat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.